Asam urat itu sendiri sebenarnya karena ada penumpukan atau ada kristal asam urat yang numpuk di sendi-sendi gitu. Mm-mm. Biasanya di ujung-ujung sendi sih, biasanya di jempol. Ini saya jadi banyak pertanyaan nih. Sebenarnya asam urat itu apa sih? Ini gimana cara kita tahu ini bedanya asam urat dengan yang tadi osteoartritis begitu. Kemudian apakah benar asam urat itu cuman diderita oleh mereka-mereka yang sudah usia senior gitu ya? Mau ngomong udah usia lanjut nggak enak, senior gitu dok. Iya, asam urat itu sendiri sebenarnya karena ada penumpukan atau ada kristal asam urat yang numpuk di sendi-sendi gitu. Mm-mm. Biasanya di ujung-ujung sendi sih, biasanya di jempol, jempol kaki atau mungkin di tangan gitu ya. Tapi paling sering tuh di jempol kaki dan biasanya tuh ada bengkak, terus Hmm. kemudian ada kemerahan dan terasa panas. Dan penumpukan kristal-kristal asam urat itu memang khas biasanya di ujung sendi dan biasanya paling sering di apa namanya di jempol kaki. Nah, Oh. untuk insidensinya sendiri sebenarnya tidak sekarang ini bergeser ke usia muda juga, nggak harus lansia gitu. Karena mungkin kalau lansia itu kan secara dengan bertambahnya usia itu sendinya bertambah apa namanya istilahnya apa ya, kesehatan sendinya itu berkurang gitu ya, Mm-mm. kekuatan ototnya juga berkurang, massa ototnya berkurang, fleksibilitas dari sendinya juga berkurang. Mm-mm. Itu biasanya kalau kita bicara tentang lansia. Tapi kalau misalnya asam urat sendiri itu biasanya dikaitkan dengan pola dietnya, pola makannya. Mm. Ketika kita makan banyak sekali yang mengandung asam urat, ya bisa aja terjadi penumpukan asam urat dan itu Mm-mm. terutama di sendi-sendi tadi gitu. Oke. Nah, kalau misalnya Dok, kita punya tadi radang sendi ya, baik itu mungkin asam urat, osteoartritis atau juga rheumatoid arthritis gitu ya. Didiemin aja terus, efeknya apa ke depannya, Dok? Nah, ini yang sebenarnya penting banget kita mau share atau kita mau mengedukasi kepada sahabat Sonora semua ya. Jadi kalau kita bicara tentang radang sendi itu sebenarnya kita harus mewaspadai lingkaran setannya gitu ya. Lingkaran Wah. setan itu seperti apa? Lingkaran setan itu gini, kalau kita nyeri sendi, terus kemudian kita malas bergerak karena sakit, terus akhirnya kita nggak berolahraga, akhirnya Mm-mm. cuman diem aja, tidur-tiduran aja atau duduk-duduk aja. Yang terjadi apa? Yang terjadi otot kita makin lemah, sendi kita makin kaku dan Mhm. akhirnya nyeri itu makin bertambah berat gitu Mhm. dan ya akhirnya kualitas hidupnya turun dan akhirnya terjadi berbagai macam penyakit gitu ya, Mhm. berbagai macam penyakit yang mungkin kolesterolnya meningkat atau gula darahnya meningkat dan segala macamnya. Jadi itu yang sebenarnya harus diwaspadai dan salah satu penyebab dari seseorang yang punya radang sendi itu adalah salah satunya adalah berat badannya yang berlebihan. Ketika berat badan berlebih, maka beban di sendi itu juga akan berlebih juga. Iya. Ditambah dengan kurang gerak, kurang olahraga, maka apa namanya sendi itu akan terbebani lebih berat gitu. Nah, Mhm. sehingga kerusakan sendinya jadi lebih lebih besar lagi gitu. Mhm. Nah, lingkaran setan itu tuh harus diputus gitu. Itu harus apa ya, dicegah gitu. Ketika kita punya radang sendi, kita punya nyeri di sendi, kita cari cara nih bagaimana nyerinya itu hilang atau berkurang dan bagaimana kita justru malah latihan, kita melatih otot-otot di sekitar sendi itu supaya lebih kuat gitu. Mhm. Sehingga ketika ototnya itu lebih kuat, maka beban sendi itu akan lebih ringan gitu. Jadi konsepnya adalah ketika kita melatih otot di sekitar sendi itu, maka sendi itu akan bekerja lebih ringan sehingga nyerinya akan berkurang dan ya tadi kita punya kualitas hidup yang meningkat gitu. Mhm. Jadi prinsipnya di situ. Dan ketika kita berolahraga, nah ini kan topiknya kita bagaimana olahraga yang tepat untuk radang sendi kan. Mhm. Nah, kita harus pilih olahraga yang cocok nih buat penderita yang radang sendi itu Nah, tadi.